hidup semua. Pertama kan starter katanya bermasalah, starter kami udah ganti. Dinamo katanya, dinamo udah servis. Aki pun baru diganti 2021 semalam. Nah, waktu aki diganti udah mulai pas jalan jauh pun nggak mati-mati. Dari Kerinci saya ke Pekanbaru itu sekitar 1,5 jam, nggak ada masalah. Oh berarti mobil saya udah berasap, tenaganya udah kurang. Kan itu oke lah, mobilnya udah tahun 2005 mungkin maklum lah mobil tua kan gitu kalau dibandingkan mobil yang baru gini. Jadi udah diperbaiki semua, overhaul. Setiap selepas overhaul kok masih panas, overheating lagi gitu kan. Ya saya tanya sama yang bengkel, mungkin mereka nggak paham kabel-kabel, makanya saya datanglah jumpa Bang Cecep di Batam Raya Engineer. Ya mudah-mudahan ini lagi dikerjain, mudah-mudahan dapat selanya. Nah ini mobil Hyundai Accent tahun 2005. Awal-awal mesin kami ini overhead. Kita coba perbaiki dengan yang kami kenal, kawan-kawan kenal. Tapi masalahnya tetap sama. Kemarin saya coba karena berasap sekalian, saya coba overhaul sekali jadi balik standar. Udah siap standar. Kok masih bermasalah soal kelistrikan overhead itu masih juga. Papan sudah diganti, pompa airnya pun sudah diganti. Ya mungkin setiap orang nggak sama keahliannya. Ya kita sih nggak nyalahkan, mungkin keahliannya di A, ada yang di B. Saya lihat Facebook, jumpalah dengan Batam Raya Engineer. Saya komunikasi sama Bang Cecep, kapan bisa diperbaiki mobil saya. Janjian kami hari ini. Nah, ini kan coba dicari-cari selanya, entah kelistrikannya, apanya, sambil saya lihat-lihat. Mudah-mudahan saya pun bisa juga, kan gitu. Buka bengkel berkawan dong, Pak. Oke. Ya mudah-mudahan lah lancar kembali kan. Ini pun saya minta distandarkan kabel-kabel kayak gini kalau Bang Cecep bisa kan. Berdasarkan pengakuan dari orang ini, mobil ini sudah 2 kali overheating. Kemudian kita lihat dari histori, ini setelah jelas ada perubahan di beberapa wiring, kemudian ada box checkering. Dari usianya memang sudah suatu kewajaran. Memang ada sering trouble nih. Ini ternyata trouble ini kebanyakan di bagian lampu, kebanyakan bagian lampu biasanya. Kemudian yang ini ada main relay. Main relay biasanya untuk bengkel umum, analisis pendeknya dia mengakuratkan bagaimana sebisa mungkin menghidupkan kipas blower yang ada di depan ini, di belakang radiator. Jadi di belakang radiator ini 2 kipas itu dengan 2 metode. Satu sensor ECT, engine coolant temperatur. Apabila panas mencapai suhu tertentu, maka switch temperatur panas akan bekerja, baru kipas mesin hidup. Kemudian dengan suhu stabil dia akan terputus. Atau yang kedua, ini ada extra fan AC. Extra fan AC ini masih digandeng 2 main relay, satu untuk kipas mesin, yang kedua untuk AC. Saya belum menelusuri kabel wiring yang ada di mobil ini, tapi cuma dari skema pikiran saya lihat dari jauh, ini sudah dipastikan satu untuk wiring untuk main relay AC, satu untuk main relay mesin. Karena mobil ini sudah 2 kali overheating. Jadi untuk sobat otomotif perlu saya sampaikan, penyebab overheating itu pertama panas berlebihan, yang kedua pompa air atau sirkulasi air dari radiator tidak lancar ke mesin, yang ketiga
oli yang tidak lancar atau tidak lancar. Yang keempat ada penyumbatan di bagian sirkulasi umpan balik di mesin. Kemudian berikutnya yang perlu kita pahami, ini ada beberapa wiring. Ini kalau kita lihat wiring ini terhubung ke kompresor AC. Ini kompresor AC. Ini kabel, nampak kabel biru, kabel yang di pasaran, yang di toko-toko aftermarket dijual. Ini disambung langsung ke sini. Artinya orang ini mengambil simulasi dari kompresor. Pada saat kompresor AC bekerja, switching, main relay secara otomatis akan ikut bekerja. Artinya si extra fan AC hidup, kemudian pada saat extra fan hidup, kemudian nih sebelah sini ada nih cooling fan mesin secara bersamaan hidup. Artinya dari switch extra fan AC bebannya akan bertambah, sementara drivernya AC itu dikeluarkan dari ECU yang ada di mobil. Ini sangat berisiko dan membahayakan untuk mobil. Jadi untuk sobat otomotif, jangan sekali-sekali menjamper seperti ini. Ini efek pertama, sirkulasi ECU tidak bekerja, bisa AC mati karena terpaksanya dua beban sekaligus untuk mendetak relay yang ada di modifikasi yang di depan. Jadi untuk saran saya, harus merestore kembali wiringnya seperti awal. Kita akan upayakan semaksimal mungkin. Di mana permasalahannya, akar permasalahannya di mobil ini? Yang jelas pelaporan dari pemilik mobil ini 2 kali overheating. Jadi perlu saya sampaikan, ini selang masuk ke mesin. Di sini ada namanya sensor ECT, ini engine cooling temperature. Dia engine cooling temperature ini terbagi 2. Saya sudah membahas di video sebelumnya berkali-kali. ECT itu terbagi 2, engine cooling temperature, kemudian engine temperatur. Jadi satu tugasnya untuk kipas, yang kedua untuk temperatur panas mesin. Jadi di mesin ini, di sini untuk selang masuk dari radiator, kemudian di bawah ada lagi selang buang. Ini balik nih. Ini ada selang buang. Di sini ada pompa air. Pada saat mau air masuk di sini, ini akan sirkulasi ke mesin, dari mesin, kemudian karena ada tekanan, ada pompa, air akan kembali ke radiator. Apabila itu terjadi, dengan otomatis mesin tidak bakal terjadi overheating. Pertanyaan satu, apabila ini sudah terjadi lagi overheating, berarti timbul pertanyaan. Lu pastikan waktu mau mengasih lem di packing head, antara packing head itu lemnya mungkin belepotan, bisa masuk ke posisi pinggir dalam. Usahakan pada saat lem itu ngepres, usahakan lem packing head itu tidak masuk ke rongga mesin. Satu. Yang kedua, penyebab dia overheating, kipas melambat atau kipas tidak bekerja apabila sirkulasi air masuk jalan. Kemudian sirkulasi oli
Di sini ada juga namanya OCP, Oil Control Valve. Ya, apabila situ ada namanya sensor OCP, dia membaca berapa tekanan oli yang ada di mesin. Itu akan bisa juga menyebabkan faktor overheating. Jadi yang ketiga tadi yang saya bahas itu harus diperhatikan, dari sirkulasi air, kemudian pendinginan, kemudian saluran, kemudian tekanan pompa air, kemudian lagi oli, tekanan oli benar-benar bagus. Setelah itu semuanya benar-benar bagus, masih juga overheating, artinya overhaul mesin tidak bekerja dengan baik, artinya pasti ada penyumbatan dari sirkulasi air masuk dan sirkulasi air buang. Oke sobat otomotif, sekian dulu saya berbagi video singkat ini agar pecinta otomotif lebih paham penyebab mobil itu overheating. Karena kami di video ini berkali-kali membahas masalah overheating, tapi di mobil yang berbeda. Oke, sekian dulu video singkat ini. Salam otomotif.